Ya, silakan dimulai Ibu, sudah mulai. Selamat sore Bu Destri, apa kabarnya Ibu? Selamat sore Ibu Sri Dewi. Kabar saya baik pada sore hari ini. Puji Tuhan. Bu, apakah Bu Destri ada waktu saat ini? Ya, ada Bu, saya sedang tidak sibuk. Ada apa Bu? Ada yang bisa saya bantu? Eh, saya ceritakan kepada Ibu tentang tingkah laku beberapa siswa di kelas saya, Ibu. Yang kadang menurut saya melebihi batas, seperti mengolok-olok nama orang tua. Sudah itu kadang mereka juga bisa menyembunyikan barang teman, saling mengejek, bahkan akhirnya dia sampai mengakibatkan berkelahi, Ibu. Yang tentu saja dengan kejadian itu yang beberapa kali terjadi, akhirnya mengganggu teman-teman yang lain dan juga mengganggu proses pembelajaran di kelas, Ibu. Baik. Apa tujuan yang Ibu harapkan dari percakapan kita pada sore hari ini? Saya mengharapkan mendapatkan saran dan masukan dari Ibu terhadap permasalahan yang saya alami pada beberapa siswa di sekolah saya, Bu. Baik. Bisa Ibu ceritakan, Bu, apa saja kira-kira faktor penyebab dari masalah yang dihadapi oleh siswa Ibu tersebut? Kalau dari yang saya perhatikan, sudah saya dalami, Bu, sepertinya faktor penyebab bisa dikatakan bentuk mencari perhatian, Ibu. Bentuk mencari perhatian dari teman-temannya karena siswa tersebut merasa sepertinya ketika dia ditegur, ketika dia dipanggil ke kantor, karena namanya sering disebut menjadi suatu kebanggaan bagi dia, Ibu. Itu yang saya perhatikan faktor yang mempengaruhi tingkah laku siswa. Iya, sepertinya ada juga faktor dari kurang perhatian orang tua ya, Ibu ya. Iya, Ibu. Kira-kira selama ini tindakan apa saja, Bu, yang sudah Ibu lakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut? Tindakan yang sudah saya lakukan, Ibu, antara lain seperti memanggil siswa tersebut ke ruang guru, saya ajak berbicara empat mata, saya tanyakan mengapa siswa tersebut melakukan hal yang demikian, saya memberikan nasihat juga, menyampaikan, memberitahukan kepada siswa bahwa apa yang dia lakukan seperti menjadikan nama orang tua dari teman-temannya sebagai bahan olok-olokan itu tidak bagus. Selain itu, saya juga meminta siswa tersebut meminta maaf kepada temannya. Bahkan saya juga pernah Ibu memberikan sanksi atau hukuman kepada siswa yang harapan saya memberikan efek jerah untuk siswa tersebut, seperti siswa membersihkan kelas dan juga dengan menuliskan kalimat janji yang menyatakan bahwa siswa tersebut tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Ibu. Iya, banyak ya yang sudah Ibu lakukan ya, mulai dari memanggil siswa, kemudian memberikan nasihat dan meminta maaf kepada temannya, dan juga sudah Ibu lakukan memberikan sanksi ya, Bu. Seberapa efektif, Bu, tindakan yang Ya, sudah Ibu lakukan tadi, Bu, selama ini? kalau sesudah dipanggil ke kantor, diberikan nasihat, diberikan sanksi, memang terlihat ada perubahan Ibu untuk beberapa waktu, tetapi sepertinya tidak lama, Ibu. Nanti kembali lagi terulang, ada-ada saja yang siswa tersebut lakukan untuk Iya, baik ya, Bu. Tadi saya mendengar ada mengenai sanksi atau hukuman. Nah, misalnya seperti apa itu, Bu, yang sudah Ibu lakukan seperti itu?
untuk siswa, yaitu membersihkan kelas, Ibu. Diminta membersihkan kelas sendiri. Sesudah itu saya kalimat mengganggu teman, misalnya ketika dia dilaporkan ke kantor mengganggu teman, dan ketika ditanyakan benar dia mengganggu teman. Jadi buat kesepakatan dia mengulangi lagi 50 kalimat. Itu salah satu dari bentuk hukuman yang pernah saya berikan, Ibu. Iya. Bagaimana efek terhadap siswa Ibu tersebut? Apakah ada tumbuh kesadaran dari dalam dirinya, Ibu? Kalau untuk tumbuh kesadaran sepertinya masih belum terlihat sampai saat ini, Ibu. Karena sesudah dipanggil atau hukuman, dampak dari sanksi yang diberikan atau dampak dari teguran yang diberikan, ada perubahannya hanya untuk beberapa hari, Ibu. Nanti beberapa hari kemudian sepertinya kembali lagi dilakukan, hanya mungkin bedanya dengan siswa yang berbeda. Kalau mungkin awalnya hanya ganti teman satu kelas, berikutnya ketika dibuat adik kelas, seperti itu. Iya, baik. Nah, berarti itu belum maksimal ya, Bu? Ibu merasa karena belum, ya, karena masih belum tumbuh kesadaran dari siswa Ibu tersebut. Nah, dari yang sudah Ibu lakukan, tindakan tadi, dari nilai 1 sampai 10, berapa nilai yang sudah rasanya tercapai, Ibu? Kalau dari nilai 1 sampai 10, sepertinya baru 7, Ibu. Karena memang ada sepertinya perubahannya, tapi dampaknya masih tidak terlalu signifikan, dalam artian untuk beberapa hari saja, nanti kembali lagi, Ibu. Jadi masih poin 7 lah kalau menurut saya itu, Bu. Poinnya 7. Ya, berarti harapannya ada peningkatan ya, Bu, ya? Pencapaian nilai ini ya, Bu? Iya, benar sekali. Ya, harapannya nilainya naik angka berapa, Ibu? Harapannya nilainya naik paling tidak 9 atau kalau bisa mencapai sampai 10, Ibu. Iya, 9 atau 10 ya, sering untuk dilakukan hal Ya, yang baik itu tadi. Nah, kalau begitu, apa rencana tindakan lainnya, Ibu, yang belum dilakukan dan akan dilakukan untuk membantu mengatasi masalah yang ada ini, Ibu? Rencana yang belum dan nantinya akan dilakukan itu adalah melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan sekolah, orang tua dari siswa. Nanti kami ada rencana akan memanggil orang tua tersebut dan nantinya akan diajak untuk membicarakan mengenai salah satu dari murid kami, Ibu, dan juga nanti karena ternyata untuk siswa ini keluhannya bukan hanya untuk di sekolah saja, Ibu, dan di luar jam sekolah kadang di sore hari sekolah ada saja siswa yang melakukan hal yang sekiranya mengganggu. Jadi keluhannya tidak hanya di sekolah, ada juga beberapa dari orang tua siswa di sekolah. Jadi akan kami bicarakan dengan sekolah juga nantinya. Ya, baik. Berarti adanya pemanggilan orang tua ya, Ibu, ya, untuk membicarakan bersama masalah anak didik ini. Nah, itu opsinya. Kemudian, selama ini bagaimana pendidikan penguatan karakter yang sudah dilakukan di sekolah, Ibu? Kalau pengalaman pendidikan karakter di sekolah masih sebatas memberikan pengertian, Ibu, memberikan contoh, masih sebatas seperti itu, Ibu. Kira-kira apakah ada rencana untuk melakukan penguatan karakter itu, Bu, selain pemanggilan dari orang tuanya tadi? Ini yang nanti akan kami bicarakan bersama, Ibu. Kebetulan dalam waktu dekat akan diadakan rapat sekolah. Jadi memang sepertinya tidak cukup hanya diajarkan dasar pendidikan karakter. Jadi memang perlu disampaikan lebih mendalam lagi kepada siswa, dan nanti mungkin
akan melibatkan beberapa pihak yang terkait karena harapan kami tidak hanya siswa ini nantinya, siswa pun untuk pendidikan karakter nanti diharapkan tumbuhnya kesadaran saling menghargai seperti itu. Jadi tidak mengganggu temannya, tidak olok-mengolok yang mengakibatkan nanti sampai terjadi perkelahian antar siswa. Iya, baik Bu. Mengenai itu tadi ya Bu, kita pernah belajar mengenai segitiga restitusi ya Ibu ya. Apakah pernah Ibu Ibu mencoba melakukan segitiga restitusi ini kepada siswa Ibu tersebut? Kalau untuk satu siswa ini pernah saya terapkan Ibu. Jadi ketika dia melakukan pelanggaran, saya memanggil siswa tersebut, saya mengajak dia berbicara untuk mengidentifikasi masalah, dan dari pembicaraan itu makanya dapat saya simpulkan bahwasannya siswa tersebut bisa dikatakan kurang namanya bentuk dari perhatian dan kasih sayang orang tua. Jadi sepertinya dia melakukan tindakan itu untuk mencari perhatian. Seperti tadi yang sempat saya katakan, ketika dia namanya dipanggil di barisan, dipanggil ke kantor, sepertinya ada rasa kebanggaan tersendiri dari dia. Dan ketika ditanyakan apakah yang dia lakukan salah, sebenarnya dia mengetahui seperti ini Bu, bahwasanya yang dia lakukan itu adalah salah. Jadi ketika diarahkan bagaimana untuk perbaikannya ke depan, jadi dia hanya mengatakan saya berjanji Bu tidak akan lagi. Jadi makanya sampai dibuat dia membuat kalimat janji dia sendiri, kemudian hanya saja dia masih agak menjadi kendala itu menemukan kesadaran dari dalam dirinya Ibu, bahwasanya harapan kita kan ketika dia berjanji benar-benar janjinya itu dia ingat. Tapi untuk siswa yang satu ini memang siswa yang spesial Ibu, dia yang berjanji tapi untuk dia mengingat itu hanya 2-3 hari, nanti kembali lagi melakukan hal yang sama dengan mungkin orang yang berbeda. Iya, iya. Berarti ya Bu ya, siswa Ibu tersebut sepertinya ada kebutuhan akan cinta kasih sayang ya Bu ya. Iya, benar sekali Bu. Karena dia melakukan suatu tindakan, entah itu baik atau buruk, itu punya alasannya, yaitu dia memenuhi kebutuhan dasarnya itu, yaitu salah satunya tadi yang Ibu sebutkan adalah cinta dan kasih sayang. Perhatian baik dari guru maupun dari orang tua. Nah, ini nanti bisa ya Bu ya, jadi jadi perhatian dari gurunya, utamanya dulu di sekolah untuk bagaimana bisa memenuhi kebutuhan dasar murid Ibu ini, dan juga nanti dibicarakan bersama dengan orang tuanya sesuai rencana tindakan Ibu tadi ya. Iya, Bu. Ya. Nah, kalau boleh tahu Bu, kapan rencana tindakan Ibu tersebut akan dilaksanakan Bu? Secepatnya Ibu, dalam beberapa hari ini kami akan mengadakan rapat dulu, nanti dibicarakan oleh guru-guru. Jadi harapan saya memang secepatnya. Jadi nanti sesudah saya akan berkoordinasi dengan kepentingan, nanti akan dibuatkan surat panggilan untuk orang tua dari siswa, jadi supaya lebih cepat dibicarakan, semuanya bersama-sama mendapatkan solusi. Siswa ini pun bisa belajar dengan baik, dengan itu yang menjadi harapan dan tujuan kami. Iya, baik Bu. Tapi dari pembicaraan kita hari ini tadi kita mendapat kesimpulan tadi ya Bu, bahwa anak Ibu bermasalah tadi seperti yang sudah Ibu sebutkan faktor penyebabnya, dan juga rencana aksi Ibu adalah akan melakukan pemanggilan orang tua, lalu kemudian mengadakan pembicaraan bersama orang tua bagaimana memenuhi kebutuhan dasar murid ini tadi, sehingga kebutuhan dasarnya terpenuhi dan kemudian tindakannya bisa mulai diperbaiki dengan kesadaran diri penuh dari anak ini. Iya, benar ya. Iya. Nah, siapa yang Ibu ajak untuk bertanggung jawab dalam melakukan hal tersebut, Bu? Nantinya yang pastinya akan terlibat selain saya sendiri nanti bersama dengan kepala sekolah dan juga rekan-rekan Bapak Ibu dan Guru yang bersama ada di sekolah, dan juga orang tua siswa, dan untuk keseluruhannya nanti selain siswa ini untuk semua siswa nanti kami juga akan melibatkan komite Ibu. Iya, baik. Bagus sekali ya Bu, rencana tindakannya semoga bisa
dilakukan maksimal dan pada waktunya nanti ya Ibu ya. Dan semoga masalah yang sedang dihadapi bisa diatasi dengan baik melalui rencana tindakan tadi. Bagaimana perasaan Ibu mengenai pembicaraan kita pada sore hari ini? Saya merasa lega, Ibu. Terima kasih, saya juga mendapat masukan dari Ibu. Nantinya akan saya bicarakan dengan Ibu kepala sekolah dan rekan-rekan sejawat yang ada di sekolah saya, bahwasanya yang Ibu disampaikan, pendidikan karakter sepertinya untuk sekolah kami memang perlu ditingkatkan lebih lagi, supaya sekiranya siswa-siswa kami tidak lagi melakukan hal-hal yang seperti ini, supaya mereka dapat fokus belajar dengan baik. Jadi saya merasa lega, Ibu. Banyak pelong ada yang mendengarkan keluhan saya, keluhan hati saya, Ibu. Terima kasih, Bu Istri. Iya, baik. Terima kasih ya Ibu ya atas pembicaraan kita pada sore hari ini. Selamat sore Ibu. Iya, selamat sore, Bu Istri. Iya. Baik, Ibu Sri Dewi, sekarang kita lanjutkan. Saya menjadi coachee, Ibu yang menjadi coachnya. Iya, baik Bu. Kita mulai nanti pada saat 17.00 ya Bu. 47, nanti 48. Iya. Ya. Baik, saya akan mulai ya Ibu ya. Selamat sore Ibu Sri Dewi. Ya, selamat sore Bu Destri. Apa kabarnya hari ini Bu? Puji Tuhan, kabar baik. Bagaimana kabar Ibu juga? Kabar baik Bu, saya dalam keadaan sehat. Nah, apa Ibu punya waktu Bu? Ibu saya ingin meminta waktu sebentar untuk berbicara dengan Ibu. Oh, boleh Ibu. Kebetulan saya sedang tidak ada kesibukan sekarang ini. Silakan, apa yang mau Ibu ceritakan? Ya, begini Bu. Kami di sekolah itu, kebersihan lingkungan itu adalah menjadi salah satu hal utama yang kami perhatikan, Bu. Karena apa? Karena di sekolah kami itu terkadang sampah-sampah itu kadang masih ada di halaman dan kemudian terkadang juga di kelas juga masih ada sampah-sampah seperti itu di laci-laci anak murid kami. Kemudian juga kami temukan sampah di sekitar pinggir kelas, ruang kelas mereka di situ. Jadi mereka membuang sampah dari jendela. Jadi mereka praktis Bu, praktis merasa malas bergerak, praktis tinggal buang sampah melalui jendela. Nah, jadi seperti itu Bu, atau disimpan di laci. Nah, kira-kira itu yang ingin saya bicarakan Bu, masalah tentang kebersihan lingkungan sekolah kami Bu. Oh iya, saya simak dari apa yang Bu Desi sampaikan tentang sampah, tentang kebersihan lingkungan Bu ya. Jadi ada beberapa siswa yang membuang sampah sembarangan, yang ada yang dibuang di jendela, mungkin disimpan di laci meja. Apa yang Ibu harapkan untuk tujuan dari pembicaraan kita saat sore hari ini, Bu? Tujuannya Bu, dari pembicaraan ini saya menemukan ide, baik itu dari Ibu maupun dari saya pribadi, menemukan ide maupun solusi untuk mengatasi permasalahan tersebut, sehingga dari anak didik kami tumbuh kesadaran, begitu juga dari lingkungan sekitar sekolah kami juga timbul kesadaran untuk menjaga kebersihan lingkungan, baik itu lingkungan sekolah maupun lingkungan sekitarnya, Ibu. Oh iya. Berdasarkan penyampaian Ibu tentang sampah ini, sampai saat ini apa saja tindakan yang sudah Ibu lakukan terhadap permasalahan ini, Bu? Yang sudah dilakukan, pertama dari saya pribadi, ketika saya masuk ke kelas melakukan pembelajaran,
sebelum belajar saya selalu mengecek untuk kebersihan di kelas, baik itu di bawah meja mereka maupun di laci-lacinya. Saya mengecek peserta didik agar mereka mengumpulkan sampah-sampah yang ada di sekitar meja maupun di dalam lacinya, seperti itu Ibu. Dan saya juga mengecek apakah mereka sudah melakukan tugas piketnya dengan baik pada hari itu. Saya memastikan mereka melaksanakan semuanya sesuai dengan petugas yang telah ditentukan. Dan kemudian selanjutnya saya juga telah membuat, kami bersama dengan murid telah membuat di kelas masing-masing itu ada keyakinan kelas. Salah satu poinnya yaitu menjaga kebersihan kelas dan juga lingkungan sekolah. Nah, itu dalam skala kecilnya dalam kelas saya secara pribadi. Nah, untuk skala besarnya itu, kami bersama Dewan Guru Kepala Sekolah, pagi hari itu selalu mengadakan kegiatan pembiasaan pemungutan sampah, Ibu. Sebelum belajar, sebelum masuk kelas, anak-anak dikumpulkan untuk mengumpulkan sampah-sampah yang ada di halaman. Seperti itu, Ibu. Di halaman misalnya mereka ditargetkan mengumpulkan sampah 1 orang, hari ini misalnya 5, besok 7, atau meningkat lagi seperti itu. Apabila meningkat terus berarti sampahnya makin banyak, tapi apabila makin berkurang targetnya berarti sampahnya sudah makin berkurang juga Ibu. Itu mengindikasikan juga ya, target itu menunjukkan bahwa kadar sampah di lingkungan sekolah sudah masih banyak atau sudah sedikit, seperti itu. Namun memang sering kami temui ya Ibu, sampah-sampah itu kadang ada sampah warisan seperti itu Bu, yang lama sepertinya sampahnya itu ya, yang berhasil siswa kami temukan. Karena kan ada target tadi, mungkin sampah-sampah barunya sudah berkurang, ada sampah-sampah lamanya lagi yang akhirnya mereka dapatkan untuk memenuhi target tersebut tadi Bu. Nah, dari situ itu sudah yang kami lakukan untuk menjaga kebersihan lingkungan sekolah kami, seperti itu Ibu. Kalau saya menyimak dari penjelasan Ibu, untuk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Ibu dan sekolah sangat luar biasa sekali Bu ya. Adanya keyakinan kelas, adanya pembiasaan juga. Setiap pagi siswa diminta mengumpulkan sampah dalam jumlah yang ditentukan, sangat luar biasa sekali. Nah, dari tindakan yang sudah dilakukan, seberapa besar yang terlihat hingga saat ini? Dampaknya sudah terasa Ibu, bahwa sampah-sampah itu mulai berkurang seperti itu. Lingkungan kami nampak bersih, sampahnya mulai berkurang. Namun tidak bisa dipungkiri ya, kadang-kadang anak-anak itu masih bisa membuang sampah itu tidak pada tempatnya tadi, yang cara praktis tadi di jendela misalnya seperti itu, atau di laci karena malas berjalan ke tempat sampah seperti itu. Nah, dan juga Bu ada kendala lagi dari faktor luarnya Ibu. Dari faktor luarnya itu ada, sekolah kami itu kan berdekatan dengan SD Bu, karena kami satu atap. Jadi berdekatan dengan SD. Nah, siswa SD ini terkadang itu bisa mengunjungi ke sekolah kami dan kadang membawa makanan, minuman. Jadi ketika habis itu kadang mereka mudah membuang itu sembarangan seperti itu di halaman. Nah, kadang faktor dari luar juga ada Ibu. Seperti itu tadi contohnya. Dan juga kami juga dekat dengan lingkungan masyarakat, di mana kami tidak punya pagar pembatas di situ. Sekolah kami terbuka. Jadi di sore hari itu kan umum bebas orang masuk. Sehingga kadang-kadang anak-anak bermain, memang seringnya anak-anak Bu. Anak-anak bermain di situ, membawa makanan minuman, akhirnya membawa sampah juga di sembarang tempat. Seperti itu, Ibu. Kalau dampak dari tindakan untuk siswa di sekolah itu sepertinya sangat bagus, Bu ya. Hanya saja mungkin tadi menyimak apa yang Ibu sampaikan, ada begitu banyak faktor yang bisa dikatakan berhubungan dengan sampah ini. Jadi bukan hanya siswa yang ada di sekolah Ibu khususnya, tapi karena berdekatan dengan siswa SD tadi, terkadang istirahat dan bermain di situ, dan juga kondisi sekolah yang tidak mempunyai pagar.
Karena seperti kita tahu biasanya kalau lingkungan sekolah kalau sore hari lebih luas, jadi sering dijadikan tempat main. Jadi ketika seperti makanan, habis makan di mana dia berdiri, di mana habisnya sering dibuang seperti itu. Jadi itu yang masih ada yang mengakibatkan sampah-sampah di luar dari siswa. Apa rencana yang belum dan akan dilakukan terhadap permasalahan itu, Ibu? Rencana yang belum dan akan dilakukan, kalau dari kami sekolah, dari dalam sekolah itu sudah kami lakukan dengan baik ya Bu, melalui tadi kami guru mengingatkan peserta didik kami dan juga melakukan pembiasaan pagi hari dan juga sudah melakukan banyak hal tindakan untuk di dalam sekolah kami, dari dalam sekolah. Nah, untuk faktor luar ini yang belum itu rasanya adalah bagaimana berkoordinasi dengan pihak SD, Bu. Berkoordinasi, berbicara bersama mengenai masalah yang dihadapi supaya nanti dari pihak SD juga ada melakukan sosialisasi mungkin atau menumbuhkan kesadaran murid SD-nya dan mengingatkan muridnya agar pada saat berkunjung atau ke sekolah kami menyeberang ke SMP itu mengingatkan mereka untuk tetap menjaga kebersihan sampah-sampahnya seperti itu Bu. Dan juga dengan lingkungan sekitar kami juga di situ juga koordinasi dengan mungkin pihak desa atau masyarakat di sekitar dengan kantin sekolah itu bekerja sama bagaimana supaya ketika anak-anak baik itu pada jam sekolah maupun di luar jam sekolah itu sedang berada di lingkungan sekolah, mereka tetap diingatkan untuk menjaga kebersihan, salah satunya itu dengan membuang sampah pada tempatnya. Nah, kemudian cara lainnya juga Bu, saya rasa bagus juga itu dibuat seperti stiker-stiker Bu, stiker-stiker di situ himbauan seperti itu. Misalnya contohnya jagalah kebersihan lingkungan sekolah atau buanglah sampah pada tempatnya atau mungkin kalimat-kalimat menarik lainnya Bu. Dan dibuat semenarik mungkin seperti poster gitulah intinya, seperti poster ada gambar-gambarnya jadi anak-anak tuh tertarik melihat dan membacanya dan harapannya dari situ tumbuh kesadarannya seperti itu Bu. Dan juga mungkin bisa ditambah juga opsinya untuk tempat sampahnya Ibu. Opsi tempat sampahnya itu bisa ditambah, diperbanyak lagi di setiap sudut-sudutnya dan di situ mungkin sampahnya itu tempat sampahnya mungkin dibuat semenarik mungkin supaya lebih nampak. Mungkin selama ini tempat sampahnya tidak terlalu nampak Ibu. Jadi mungkin dibuat menarik juga tempat sampahnya supaya nampak bagi anak-anak ini tempat sampah sehingga mereka kalau setelah selesai makan minum dibuang di tempat sampah. Ya, mungkin seperti itu Bu. Menyimak penjelasan Ibu untuk rencana yang akan dilakukan sangat luar biasa sekali Bu ya. Ada begitu banyak ide menarik di dalamnya dan memang kolaborasi melihat dari sekolah, berdekatan dengan SD, tidak ada pagar, sesudah itu berdekatan dengan lingkungan masyarakat, memang perlu koordinasi dengan pihak yang terkait. Dan juga untuk ini sangat bagus. Biasanya orang akan tertarik dari bentuk yang menarik. Semoga dengan itu nanti ada kesadaran untuk setiap diri manusia seperti orang yang melihat punya kesadaran sama-sama memelihara kebersihan, melihat lingkungan dan juga membuang sampah pada tempatnya. Sangat luar biasa sekali Bu. Apa harapan kedepannya Ibu? Iya, harapan ke depannya segala sesuatu yang telah direncanakan ini dapat berjalan dengan lancar dan baik dan juga bisa menumbuhkan kesadaran murid kami, murid SD, lingkungan sekitar bahwa pentingnya menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan lingkungan sekitar seperti itu Ibu. Oh, luar biasa sekali Bu ya. Semoga apa yang sekiranya menjadi harapan Ibu dan pihak sekolah bisa terlaksana dengan baik. Siapa saja nantinya Ibu yang akan terlibat dalam melakukan rencana yang akan dilakukan Ibu?
Iya. Yang terlibat tentunya dari kami sekolah dulu itu adalah mungkin saya berkoordinasi dengan kepala sekolah, dengan beliau, bagaimana baiknya untuk rencana tindakan ini dan juga nanti mengajak rekan guru untuk kolaborasi seperti itu. Dan juga untuk faktor dari luar tadi, nah di situ kami akan koordinasi juga dengan pihak SD, kepala sekolah maupun dan guru-gurunya berkolaborasi bersama Ibu dan juga dengan pihak desa mungkin seperti itu kepala desa dan juga perangkat desanya dan juga mungkin dengan pengelola kantin yang berada di sekitar lingkungan sekolah kami supaya terjalin komunikasi dan kemudian punya pemahaman yang sama dan punya tujuan yang sama sehingga nanti terwujud menumbuhkan kesadaran pada anak-anak murid ini menjaga kebersihan lingkungan sekolah dan sekitarnya, Ibu. Iya, luar biasa sekali Bu ya. Semoga nantinya kolaborasinya antar pihak sekolah, masyarakat, dan juga pihak SD dan pihak kantin yang berhubungan dengan sama-sama menjaga kebersihan lingkungan bisa berjalan dengan baik. Iya. Apa yang Ibu rasakan sudah Ibu menceritakan hal ini saat sore ini, Bu? Ya, perasaannya saya senang sekali ya Ibu bisa berbagi cerita bersama Ibu dan sama-sama bisa menemukan ide-ide maupun solusi-solusi dari pembicaraan ini, Bu. Sehingga nantinya permasalahan yang dihadapi itu bisa diselesaikan dengan baik dengan rencana tindakan yang telah ditentukan tadi Ibu sehingga nanti bisa dilakukan bersama dengan pihak-pihak yang akan diajak dalam melaksanakan rencana tindakan ini Ibu. Semoga nanti terlaksana Bu ya. Bersyukur kalau dengan menceritakan ada Salika, ada merasa senang cerita apa yang dihadapi, menemukan jalan keluar yang terbaik dan nantinya proses kolaborasi bersama dengan berbagai pihak yang jalan yang baik. Mungkin ada lagi yang mau Ibu Desri sampaikan untuk hal ini? Ya, cukup Ibu. Cukup, saya sudah menemukan tujuan dari pembicaraan kita pada sore hari ini. Oh, bersyukur kalau seperti itu Ibu ya. Semoga apa yang dibicarakan bisa membantu, bisa menyenangkan, bisa memberikan jalan keluar yang terbaik. Ya, baik, terima kasih. Sore, Bu Desi. Terima kasih Ibu atas waktunya. Selamat sore. Ya, sama Ibu. Iya.